Oke, kalau lo udah siap dengerin, sekarang kita mulai presentasinya ya. Gue mulai presentasinya untuk jelasin tentang konsep tes seleksi versus tes evaluasi. Jadi gini, tes yang ada itu bisa kita bagi dua secara general, tes seleksi dan tes evaluasi. Tes evaluasi ini biasanya lo cenderungnya lo adepin biasanya sampai kalau lo belum pernah ikut ujian-ujianan mandiri masuk PTN atau apa, kebanyakan adalah tes evaluasi. Tes evaluasi itu tes ya tes blok ya tes formatif apapun namanya sekarang lah, ujian blok tes apapun gitu ya. Yang ini atau UAN. Nah, sifat dari tes evaluasi adalah gini, ada kurikulum, dijabarin, ada apa sih kompetensinya, harus menguasai ini itu apa. Kalau lo baca buku di depannya pasti ada tuh standar kompetensi yang diharapkan, bla 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 bla. Siswa harus bisa begini begitu dan begini dan sebagainya. Oke? Nah, abis itu lo pelajarin deh isi dari ini. Setelah ini dipelajarin, abis itu dites. Seberapa jauh lo udah menguasai ini? Udah jelas jadinya. Kisi-kisinya udah jelas, kompetensi yang diminta udah jelas, bahkan kadang-kadang cara-cara yang diharapkan udah jelas. Makanya kadang-kadang kalau lo di sekolah tuh, wah caranya harus begini, caranya harus begitu. Kok gini secara orang gini segala macam. Banyak gue lihat orang apa anak-anak yang stres juga. Gue juga dulu kayak gitu. Cara gue beda, abis itu diprotes gini-gini. Ya karena memang tuntutan kurikulumnya kadang-kadang caranya harus begitu. Gitu. Itu namanya tes evaluasi, men. Ya. Tes evaluasi itu intinya adalah lo dites seberapa jauh lo udah memenuhi standar kompetensi yang diinginkan, yang dijabarkan oleh kurikulum. Ya. Nah, yang bakal lo hadapin ini UAN kan? UN. Tes seperti ini ya, berarti semua orang berharap lo lulus. Semua berkepentingan untuk membuat lo lulus. Ya guru lo, ya orang tua lo, ya kepala sekolah lo dan sekolah, ya pemerintah, ya nenek lo dan sebagainya. Teman-teman lo juga maunya juga lo lulus, kecuali lo dibenci sama orang-orang ya. Tapi semuanya intinya pengen lo lulus. Ya, karena ini gak ada kepentingannya. Andaikan lo nggak lulus, ya banyak yang rugi. Kalau lulus juga kebanyakan nggak ada yang dirugiin karena lo lulus. Karena ini adalah tes evaluasi. Sifatnya biasanya kisi-kisinya udah jelas. Kisi-kisi udah jelas. Standar kompetensi atau cara-cara yang diharapkan lo bisa udah jelas. Jadi gampang lo pelajarin ini, kuasain aja semua yang di sini, ikut tes, selesai, lulus. Kalau emang memenuhi syarat nilai tertentu, lulus. Itulah namanya tes evaluasi. Oke? Nah, sekarang tes ujian masuk PTN, ujian masuk PTN, gue singkatnya UMPTN ya. Ini terdiri dari ujian mandiri, ada SIMAK UI, ada UM-UGM, ada Undip, Unpad, ada Unair, pokoknya ujian mandiri dan USM ITB juga ya. Dan juga SNMPTN namanya sekarang yang di ujung akhirnya. Ini semua termasuk ujian masuk perguruan tinggi ya, gue sebutnya UMPTN ya singkatnya supaya gampang. Ini kalau gue sebut UMPTN berarti maksud gue semuanya. Oke? Nah, UMPTN itu adalah tipe seleksi. Gitu. Tes seleksi ini beda jauh paradigmanya, konsepnya beda jauh men sama tes evaluasi. Tes seleksi itu targetnya adalah ini banyak orang nih, woi mau masuk nih ke perguruan tinggi nih, gaya gitu kan. Nah, ada misalnya kita sebut ada 10.000, yang diterima cuma 1.000. Waduh, gimana nih nggak muat? Oh ya udah kalau gitu kita saring aja lah. Ada penyaringnya di sini gitu. Saringan ini pakai tes. Nah, terus kemudian diperingkat dengan berbagai macam faktor dan variabelnya. Diambil 1.000 terbaik, inilah yang diterima. Idealnya 1.000 terbaik ya. Kita nggak tahu kan kalau ada cita-cita di belakang apa segala macam. Tapi anggap aja kita jangan berpikir negatif, oke? Anggap mereka tulus, jujur dan sebagainya. Yang diterima adalah yang terbaik dengan berbagai faktor apapun lah, terserah. Nah, ini adalah tes seleksi. Jadi, tes itu sendiri bukan untuk menguji seberapa lo menguasai sesuatu hal, ya, berapa menguasai lo apa namanya? Kurikulum yang dijabarin, tapi intinya mereka mau menyaring nih orang-orang yang di sini diterima sesuai dengan kriteria mereka masing-masing. Dan biasanya masing-masing universitas atau PTN punya konsep sendiri, kriteria sendiri tentang seperti apa sih yang mereka butuhkan.
Ya, makanya jenis ujian mandiri beda-beda. Ada yang tesnya pakai psikotes, ada yang tesnya pakai TPA TBS, ada yang tesnya murni akademik doang. Ada yang bahkan akademiknya nggak ada, cuman murni dengan cara berpikir doang. Ya, itu beda-beda gitu. Nah, secara umum kriteria tuh biasanya pertama potensi yang dites. Ya, potensinya. Potensi dan kedua kemampuannya saat ini, misalnya kemampuan akademisnya. Ya, ingat ya, potensi adalah biasanya yang dites seberapa cerdas nih orang nih, gitu. Atau seberapa kreatif, seberapa cerdas, seberapa daya juangnya lewat psikotes bisa dites apakah dia cocok di sini atau enggak. Akademik, seberapa jauh dasar-dasar akademis yang udah lo kuasain. Ini biasanya tes IQ, TPA, TBS dan sebagainya. Ini biasanya itu soal matematika dasar, fisika, ekonomi, kimia dan sebagainya. Oke? Nah, karena sifatnya untuk menyeleksi, maka justru targetnya ini kadang-kadang malah kisi-kisi diumpetin. Sebisa mungkin soal-soalnya malah nggak kelihatan, nggak ketahuan polanya seperti apa. Bebas-bebas aja. Kenapa? Karena mereka nggak mau soal-soal ini nanti diakalin. Ya, jadi maunya soal-soal ini mereka berharap bisa dijadikan alat yang paling ampuh untuk menyaring sesuai dengan kriteria mereka. Kalau kisi-kisi dijabarin, kalau udah jelas apa segala macamnya, udah kelihatan lah ketahuan bentuknya, maka ya bisa jadi ini kayak dapat bocoran aja gitu kan. Nah, dan sifat dari tes seleksi ini, ingat, kata kunci karena ini seleksi, intinya adalah persaingan. Jadi kalau tadi semua orang pengen lulus, sekarang bisa jadi teman sebelah lo nih. Kalau mau masuk jurusan, karena mungkin pilihan jurusannya sama, bisa jadi berharap jangan lo juga nggak lulus, bisa jadi gitu kan. Ada banyak yang berharap lo nggak lulus. Karena apa? Contoh ini, 10.000 ikut tes, 1.000 nggak, 1.000 yang lulus. Berarti perbandingan 1 banding 10, 1 diterima, 1 banding 9 ya kan. 1 diterima, 9 gagal. Bisa jadi kalau lo lulus ada 9 orang yang berharap lo gagal, gitu kan? Ya nggak? Jadi konsepnya adalah persaingan. Nah, dengan konsep persaingan tadi, kata kuncinya di sini berarti bukan lagi evaluasi ya, sifatnya, tapi yang paling penting adalah kriterianya. Lo harus tahu kriteria apa yang diharapkan sama rektor-rektor dan sebagainya di PTN-PTN ini, kriterianya apa sih? Gitu. Nah, dari sini ya, dari sini kriteria ini penting nih. Kenapa? Karena lo pikir deh gini. Kebanyakan nawarin, kalau lo juga masih pikir ya udah kita belajar pakai cara cepat. Ngafalin rumus saya kuasain dan sebagainya. Terus kemudian ya pokoknya gaya belajar lo kayak gini. Sekarang, menurut lo, para PTN ini mau nggak nerima orang-orang kayak gini? Berusaha mencari cara singkat, cara cepat, jalur cepat, shortcuts, potong jalan dan sebagainya, cuma ngafal-ngafal rumus segala macam. Menurut lo gimana? Mereka begini nggak? Nggak kan, ya kan? Jelas-jelas PTN pasti maunya, menurut gue, pasti mereka maunya orang yang kreatif. Mereka mau yang cerdas. Andaikan belajar mereka nguasain konsep dengan benar, belajarnya dengan benar, bukan cuma dengan ngafal-ngafal rumus, cara apa segala macam, latihan-latihan, enggak. Pasti mereka nyari-nyari yang kayak gini. Ya nggak pasti juga, tapi menurut gue besar kemungkinannya mereka mencari orang-orang yang kayak gini. Nah, dengan mencari kayak gini, akhirnya apa? Mereka juga bukan orang-orang bego, gila loh, rektor-rektor ini dan sebagainya, dosen-dosen yang canggih-canggih loh, ya kan? Mereka berusaha membuat soal-soal yang sebisa mungkin menuntut lo untuk bisa berpikir dengan benar, yang menuntut menguasai konsep dengan benar, dan sebagainya. Jadi mereka akan berusaha supaya soal-soal itu nggak diakalin, ya, soal-soalnya berusaha nggak diakalin. Harus nih kuasain konsep dan segala macam. Ya kayak tadi, ya gue udah ngasih contoh kan. Nah, soal-soal itu banyak gue lihat di UMB UI kemarin, di UMUGM, di model USM ITB, di SNMPTN. Beda modelnya. Zaman sekarang makin lama makin canggih soalnya. Dan zaman sekarang makin lama makin canggih ini, soal-soal itu didesain untuk tidak bisa diakalin lagi. Oke? Sedikit gue cerita tentang sejarah ini ya. Dulu ada UMPTN. UMPTN sampai tahun 98 itu soalnya tuh modelnya gampang, bisa diakalin pakai cara cepat. Karena apa? Karena zaman dulu belum teknik untuk mengakalinnya belum canggih. Tapi mulai 98 mulai nih mereka mengubah soal-soalnya.
sampai tahun 2003, 2002, 2002 ya 2002 2003 lah kira-kira ya. Ini soal-soalnya di 98 ke belakang masih gampang diakalin karena belum banyak bimbel. 98 wah bimbel meledak sampai segini nih. Akhirnya banyak cara ngakalin soal. Ya si tesnya juga berevolusi. Mereka wah nggak mau dong diakalin, masa dosen-dosen dari PTN-PTN canggih soalnya bisa diakalin. Wah mikir dong soal yang lebih canggih yang supaya konsepnya harus kuasain gitu kan. Tapi belum semuanya. Nah mulai tahun 2003 2004 mulai nih karena soalnya makin gampang diakalin, lahirlah ujian mandiri. Nah ujian mandiri ini makanya terdiri dari soal-soal ada psikotesnya, ada TPA TBS-nya, ada akademiknya. Kenapa? Supaya sebisa mungkin mereka ada berbagai macam variabel supaya lebih lebih sulit untuk diakalin gitu. Jadi supaya bener-bener nih emang ya yang lolos yang cerdas, yang kreatif, yang bisa berpikir benar dan sebagainya gitu ya. Nah apalagi sekarang nih lo bakal ngadepin tahun 2009 kan. Menurut gue soalnya juga makin sama tipenya kayak gitu-gitu aja. Jadi ingat, komposisi soal itu biasanya 30% masih gampang lah bisa. Kalau lo biasa ngafalin rumus, minimal lo bisa nguasain 30%. Tapi 30% berikutnya, 30 sampai 40% berikutnya udah mulai medium. Campuran. Mau nggak mau harus bisa mikir lah. 30% sisanya, wah ini mulai ajaib. Nah, serius, cobain aja lo kerjaan UMB UI, UMB atau USM ITB. Tapi USM soalnya nggak keluar, nggak beredar. Cobain aja kerjain UMGM juga. Lo akan berasain, lo akan mulai ngerasa nih, soalnya mulai agak ribet. Apalagi TPA TBS atau psikotes, udah susah diakalin kan. TPA TBS ini soalnya kayaknya gampang kalau kerjain ya. Ada kan di situ gue kasih ya oh ya by the way kalau lo belum daftar demo, daftarnya gratis kok. Lo bisa dapet contoh-contoh soal segala macem ya. Lo lihat soalnya kayaknya gampang nih. Tapi coba kerjain. Gue pernah ngasih 10 tes 10 soal ya, tes 10 soal. Gampang-gampang sebenarnya tentang TPA TBS logika, himpunan dan sebagainya. Tapi yang nilainya 5 ke atas itu cuma 1%. Padahal gampang. Nah ini dia nih, hati-hati jebakan kayak gitu. Dan hati-hati juga soalnya juga banyak di akademik ini, soalnya juga banyak jebakan. Kenapa? Ingat, yang mereka saring adalah mereka-mereka yang cerdas, jeli dan sebagainya. Oke? Ya, jadi hati-hati. Inilah konsep dari tes seleksi. Tapi juga jangan khawatir. Jangan khawatir, lo ikutin presentasi berikutnya. Jangan lupa kalau belum daftar demo gratis kok. Lo akan dapat tips banyak banget deh. Ya. Oke, next. Lo lihat presentasi berikutnya ya.